Halo semuanya, aku Nindya Amelia dan di video kali ini, sesuai sama judulnya, aku akan ngejelasin tentang metode penelitian etnografi, etnografi virtual, dan juga etnografi digital. Nah, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke pembahasannya ya. Nah, yang pertama aku akan ngebahas tentang etnografi dulu ya teman-teman. Nah, jadi etnografi itu pertama kali muncul atau digunakan dalam riset sosialnya Robert Kozinets. Jadi, Kozinets ini meneliti tentang komunitas daring penggemar Star Trek menggunakan metode yang ia sebut dengan etnografi. Nah, untuk definisi dari etnografi itu sendiri, jadi etnografi itu bisa dibilang sebagai salah satu metode riset sosial yang muncul di era internet. Meskipun bisa dibilang sebagai metode riset digital, tapi etnografi itu bukan metode riset yang sama sekali baru, melainkan etnografi itu adaptasi dari metode etnografi yang diterapkan dalam konteks digital. Nah, next kita masuk ke about etnografi atau tentang etnografi. Jadi di sini ngebahas mulai dari fokus, terus juga kegunaan sampai syarat dari metode etnografi ini. Yang pertama itu ada fokus. Nah, untuk fokusnya ini etnografi itu difokuskan pada studi tentang media sosial. Nah, selanjutnya kegunaan. Metode etnografi ini digunakan untuk memahami tipe dari relasi sosial pada jaringan sosial seperti media sosial. Next, ada syarat. Nah, syarat untuk melakukan penelitian ini adalah harus familiar ya teman-teman dengan Computer Mediated Communication atau CMC dan juga menjadi member dari komunitas di media sosial yang sedang diteliti. Nah, jadi simpelnya etnografi itu adalah cara untuk melakukan penelitian antropologi melalui internet, di mana menggunakan informasi yang tersedia secara publik, di mana semua orang bebas berbagi melalui media sosial. Nah, contoh kasus dari etnografi ini aku mengangkat kasus dari Instagramnya Kawal COVID-19 ya, dimana Instagram sebagai medium komunikasi risiko di masa pandemi COVID-19, studi etnografi terhadap komunitas online Kawal COVID-19.id. Nah, biasanya penelitian yang membahas tentang suatu komunitas online itu memang erat kaitannya dengan etnografi yang digunakan untuk menganalisa segala bentuk aktivitas maupun perilaku dan juga nilai-nilai dalam komunitas online tersebut. Nah, di sini aku mau ngejelasin dulu tentang apa sih komunikasi resiko itu. Nah, jadi komunikasi resiko itu adalah suatu pendekatan terhadap pengendalian risiko secara sosial oleh instansi terkait dengan tujuan untuk menginformasikan, mendidik, dan juga membantu pembuatan keputusan. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang Kawal COVID-19.id. Jadi, Kawal COVID-19.id ini merupakan komunitas sosial yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang valid dan juga akurat seputar virus COVID-19 di tengah maraknya informasi-informasi hoax ya di masyarakat, seperti itu. Nah, hal ini juga sebagai bentuk manifestasi komunikasi risiko yang dilakukan oleh komunitas Kawal COVID-19.id dengan cara memberikan informasi dan konfirmasi juga klarifikasi ya melalui konten-konten yang diunggah ke dalam akun Instagram Kawal COVID-19.id. Nah, dalam laman Instagram Kawal COVID-19.id ini terdapat berbagai macam konten ya teman-teman. Nah, di sini aku mengangkat dua konten yang paling banyak diminati atau paling banyak respon dari warganet. Yang pertama ini adalah konten seputar edukasi berbentuk infografis mengenai kesiapan pelaksanaan PTM atau pembelajaran tatap muka 100%. Nah, dalam konten ini komunitas Kawal COVID-19 mencoba memberikan ilustrasi kepada masyarakat atau warganet mengenai hal apa saja sih yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh pihak instansi dan orang tua dalam pelaksanaan PTM 100% ini. Nah, dari postingan tersebut terdapat komentar dari warganet yang ada yang pro, ada juga yang kontra gitu terhadap pelaksanaan PTM ini. Nah, konten berikutnya ini adalah konten mengenai pemberitahuan update data COVID-19 di Indonesia. Nah, di mana dalam konten ini berisikan gambar dengan tulisan KC data update sama dengan bad news, KC no data update good news. Nah, di mana dalam postingan tersebut itu berisi informasi bahwa akun Instagram Kawal COVID-19 tidak akan update data kasus harian dan juga vaksinasi. Yang mana ini merupakan satu berita baik yang menunjukkan bahwa kasus COVID-19 itu sudah tidak setinggi sebelumnya.
Nah, dari analisis konten di media sosial Kawal COVID-19.id ini, berdasar analisa pemaknaan highlight di atas, komunikasi risiko yang dilakukan oleh akun Kawal COVID-19.id dalam rangka pencegahan COVID-19 ini dinilai berhasil, meski masih ada beberapa warganet yang memiliki persepsi berlawanan. Nah, berdasarkan bentuknya, konten infografis ini cenderung memiliki banyak respon dari warganet dibanding dengan postingan dalam bentuk video, naskah, ataupun gambar. Nah, sedangkan dilihat dari isi pesan yang disampaikan, pesan yang informatif kayak seputar update kasus, informasi kebijakan pemerintah, dan lainnya ini cenderung memiliki komentar yang lebih banyak dari warganet. Nah, melihat kecenderungan tersebut ya teman-teman, dapat disimpulkan bahwa warganet ini lebih berminat kepada pesan komunikasi yang bersifat informatif daripada pesan yang edukatif. Next, kita masuk ke etnografi virtual. Nah, teman-teman, etnografi virtual ini bisa dibilang sebagai metodologi yang digunakan untuk menyelidiki internet dan melakukan eksplorasi terhadap entitas atau user saat menggunakan internet tersebut. Atau etnografi virtual tuh juga bisa merepresentasikan dan mengimplikasi dari komunitas termediasi internet. Nah, etnografi virtual itu dapat digunakan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku, pola-pola kehidupan, dan relasi sosial dalam kehidupan virtual di dunia maya atau di media sosial. Etnografi virtual itu memiliki beberapa prinsip ya, di antaranya yang pertama itu keberadaan peneliti di lapangan virtual. Nah, peneliti atau etnografer itu harus memahami persoalan lapangan atau lokasi penelitian, di mana keberadaan etnografer itu secara fisik tidak sama dengan penelitian etnografi di offline. Yang kedua, medium interaksi secara virtual. Di sini etnografer tuh harus mengetahui sekaligus mampu mempraktikkan bagaimana komunikasi itu terjadi di internet. Oleh karena itu, etnografi harus memahami konteks berdasarkan situasi dan proses bagaimana teknologi itu terjadi. Next, yang ketiga, komunikasi virtual dan kehadiran entitas. Nah, etnografer maupun informan ataupun peneliti itu harus dirasakan kehadiran antara keduanya atau subjek penelitian. Next, yang keempat, keterlibatan penuh dalam interaksi termediasi. Nah, prinsip ini menjadi penting karena dalam etnografi virtual mensyaratkan keterlibatan penuh etnografer dalam interaksi termediasi. Nah, untuk studi kasus dari etnografi virtual di sini aku ngangkat dari akunnya Lambe Turah, di mana studi kasus mengenai netizen dan infotainment, studi etnografi virtual pada akun Instagram Lambe Turah. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Lambe Turah itu adalah akun Instagram yang mengunggah informasi seputar infotainment, di mana informasi mereka itu bersumber dari netizen dalam keseharian mereka. Nah, tapi netizen di sini tuh gak cuman ditempatkan sebagai objek penerima informasi aja loh teman-teman. Jadi netizen di sini tuh mereka memiliki peran signifikan baik dalam tataran produksi dan juga reproduksi konten. Bisa dibilang netizen di Lambe Turah itu memiliki partisipasi yang cukup aktif, di mana partisipasi aktif netizen itu ditunjukkan melalui reproduksi informasi, melalui fitur komentar yang memungkinkan diskusi dan wacana terkait isu yang disampaikan dalam konten unggahan Lambe Turah. Lebih lanjutnya, netizen di akun Lambe Turah ini bahkan dapat menciptakan struktur bahasa dalam realitas online yang kemudian terbawa dan berkembang dalam realitas offline. Nah, hal ini cukup menarik mengingat pada masa sebelumnya itu aktivitas yang terjadi dalam realitas online itu cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh realitas offline. Nah, tapi sekarang nih udah berkebalikan ya, dimana sekarang itu realitas online pada suatu waktu lebih banyak mempengaruhi realitas offline masyarakat. Next, kita masuk ke etnografi digital. Nah, teman-teman, etnografi digital itu merujuk kepada metode yang dipakai untuk menggambarkan hubungan manusia dengan dunia digital. Nah, dunia digital di sini itu merujuk kepada perangkat yang menggunakan bilangan binary atau binary.
Etnografi digital secara sederhana bisa didefinisikan sebagai penggunaan alat digital seperti fotografi, video, dan juga internet dalam etnografi atau metode yang dipakai untuk menyelidiki relasi manusia dengan dunia digital, penggunaan digital oleh suatu komunitas. Nah, etnografi digital itu lebih menekankan pada pengamatan terhadap kehidupan dunia maya internet dan hanya mencermati pada segala hal yang ditampilkan pada subjek penelitian. Nah, untuk contoh kasus dari etnografi digital ini, aku mengangkat mengenai pola komunikasi kaum homoseksual dalam Instant Messenger Grindr. Jadi, fenomena homoseksual itu masih jadi suatu fenomena yang kerap menjadi perdebatan oleh beberapa pihak ya, terutama di Indonesia sendiri. Tapi meskipun demikian, kaum homoseksual itu tetap merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, di mana mereka masih perlu orang lain untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Selayaknya pasangan heteroseksual, kaum homoseksual ini mereka juga memanfaatkan new media untuk membangun komunikasi atau keintiman, bahkan hingga menjalin suatu hubungan. Nah, salah satunya itu melalui penggunaan instant messenger berupa Grindr. Nah, untuk pelaksanaan komunikasinya itu dimana mereka ini tidak hanya melakukan komunikasi verbal aja loh teman-teman, tapi juga melakukan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbalnya itu kayak melalui foto profil, dimana foto profil itu kan biasa dipasang di setiap pengguna ya, dan juga penggunaan emoticon dalam berinteraksi antara pengguna Grindr. Keberadaan Grindr ini sangat dimanfaatkan oleh kaum gay untuk mempermudah mereka dalam melakukan interaksi, berkomunikasi, hingga mencari pasangan atau partner. Nah, para pengguna Grindr ini memiliki pola tersendiri loh teman-teman saat berkenalan atau melakukan interaksi. Dan untuk pola komunikasi kaum gay dalam Instant Messenger Grindr ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pola perkenalan. Yang kedua, pola komunikasi dengan yang disukai. Yang ketiga, pola komunikasi dengan yang bukan tipe. Yang keempat, pola komunikasi dengan teman. Dan yang terakhir adalah pola komunikasi penawaran jasa. Nah, tambahan, dimana pengguna Grindr ini kalau mereka bertemu dengan temannya di Grindr akan langsung menyapa dengan caranya sendiri, misal dengan saling mengolok gitu. Tapi hal tersebut merupakan candaan bagi mereka, dimana olokan itu tuh nggak ngebuat salah satu pihak menjadi sakit hati atau baper gitu, karena ya mereka udah biasa melakukan hal tersebut di kehidupan nyata. Nah, materinya udah habis nih teman-teman. Nah, kita udah bahas tadi dari netografi, etnografi virtual, hingga etnografi digital. Nah, sekian dulu materi yang bisa aku sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.